Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi masyarakat Kota Palu dimanapun Anda berada. Saat ini kami dari Dinas Komunikasi Informatika, Persadiaan dan Statistik Kota Palu. Tentunya hari ini kami berada di Pasar Impres Manonda dalam rangka untuk bagaimana tentang kesiapan dari terminal ini untuk ini dalam rangka untuk persiapan pelaksanaan tentang pembangunan pasar tradisional yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Palu. Dan kita ketahui bahwa memang di sekitar Pasar Impres Manonda untuk ketertiban ini, inilah langkah pemerintah yang diambil untuk bagaimana bisa meningkatkan ketertiban yang ada bagi para pedagang yang ada di Impres. Dan bersama saya pada hari ini Bapak Astam Labalado ya, dengan Bapak Wisman selaku Kepala Seksi Prasarana Dinas Perhubungan Kota Palu, dan tentunya dengan tim perhubungan yang sudah turun pada hari ini. Dan untuk itu kita akan menanyakan kesiapan tentang pelaksanaan untuk pembangunan pasar tradisional yang akan dilaksanakan di terminal yang seperti yang apa kita lihat sekarang ini di belakang saya ini. Baik, Assalamualaikum Pak Sek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk kesiapan ini dalam rangka pelaksanaan tentang pembangunan pasar tradisional, seperti apa persiapan yang sudah dilakukan untuk saat ini, Pak? Baik, kita menindaklanjuti hasil rapat pada tanggal 8 Juni 2024 bertempat di ruang rapat Asisten 2 Sekretariat Daerah Kota Palu bahwa pengalihan fungsi dari Terminal Manonda menjadi pasar tradisional telah kami lakukan sosialisasi ke beberapa pelaku usaha. Dalam hal ini penyewa lapak, telah dilakukan sosialisasi yang pertama bahwa pada deadline waktu yang telah kami tentukan di beberapa lapak ini tidak ada lagi, agar segera dikosongkan ya, dikosongkan semua lapak. Dan yang kedua, tidak ada lagi aktivitas para pelaku usaha di area ini, karena kita menunggu kapan waktunya pembongkaran lapak ini. Kemudian ada juga dari pihak pelaku sopir angkot. Jadi sopir angkot ini yang sebelumnya beraktivitas di terminal ini, kami nanti alihkan cari tempat, karena sebelumnya ada juga di lokasi Jalan Ketimun. Nah, mereka saya sudah sampaikan juga kemarin, jadi solusinya seperti itu, mereka setuju. Nanti dicarikan tempat. Nah, alternatif utama itu di Jalan Ketimun. Jadi khusus untuk sopir angkot kurang lebih 20 unit ini nantinya mereka kami alihkan di sebagian jalan depan Sahabat Tani dan sebagian di Jalan Ketimun. Jadi demikian penjelasan. Baik. Tentunya dalam hal untuk pengalih fungsian terminal ini menjadi pasar tradisional ya. Sudah diantisipasi bagaimana dengan mobil yang ada ini, yang ada di terminal. Maka ini kan sudah kita ketahui bersama bahwa sudah dijelaskan tadi, mereka sudah ditempatkan di tempat lain ya, sebelum adanya pembongkaran. Seperti itu Pak ya, Pak Sek. Dan tentunya untuk kesiapan lagi ini kita bersama Pak Wisman selaku Kasih Prasarana ya, Sarana dan Prasarana di Dishub. Tentunya sejauh mana langkah yang sudah dilakukan pada hari ini Pak untuk penertiban bagi para pedagang yang ada di sekitaran terminal ini? Ya, untuk langkah yang kami laksanakan atau sudah pas tanggal 9 pagi kami sudah mengadakan sosialisasi dengan penyewa lahan atau pelapak yang ada di terminal. Jadi mereka juga menerima dengan apa yang diambil oleh langkah yang diambil untuk pemerintah Kota Palu untuk mengarahkan semua penjual-penjual yang dari dalam pasar akan ke terminal, karena mau dijadikan pasar tradisional. Nah, jadi untuk saat sekarang ini kami sudah diarahkan dari Dinas Perindakop Kabit. Kalau saya bertanya di sana sama mereka bagaimana nasibnya nanti mereka ini. Kami diarahkan untuk saat sekarang kami mengumpul KTP pelapak agar supaya nantinya pelapak yang ada di terminal ini kalau sudah jadi nanti pasar mereka diutamakan, diprioritaskan di sini. Jadi begitu. Ya. Baik.
Tentunya sudah dilakukan ya, sudah dilakukan sosialisasi dan Pak Sek juga mengatakan tadi sudah juga dilakukan ya untuk antisipasi tentang pembenahan yang akan kita lewati nanti untuk mulai dari pembongkaran. Dan untuk deadline untuk waktunya ini Bapak untuk pembongkaran ini kira-kira kapan? Nah, insya Allah kami berikan deadline waktu paling lambat tanggal 24 ini ya, tanggal 24 Juni steril, tidak ada lagi aktivitas kosong, semua dikosongkan. Dan mereka juga kami sampaikan setuju, pada dasarnya mereka setuju semua. Baik. Ya. Baik. Tentunya ini koordinasi yang bagus sekali Bapak ya. Sudah disampaikan juga kepada pedagang dan sosialisasi seperti apa sudah disampaikan Bapak Wisman tadi. Memang insya Allah semua masyarakat yang ada di sekitar ini sudah menyetujui itu dan sepakat untuk tanggal 24 Pak ya. 24 insya Allah nanti kita akan kosongkan ini dan tetap kami dari Dinas Komunikasi Informatika Persadiaan Statistik Kota Palu juga akan memantau dan akan mempublikasikan ke masyarakat luas yang ada di Kota Palu. Dan ini adalah merupakan upaya pemerintah dalam rangka untuk menegakkan ketertiban ya yang ada di seputaran pasar Impres Manonda. Dan kita ketahui bahwa pasar Impres Manonda memang di semua lapak yang ada ini, apalagi ya di pinggir jalan ya, di bahu jalan mereka masih menjual. Dan insya Allah dengan adanya ini semua apa yang kita rasakan sekarang ini tentang ketertiban insya Allah akan teratasi. Dan inilah masuk pemerintah untuk melaksanakan pembangunan pasar tradisional yang ada di Impres Manonda. Baik, mungkin Pak dari kami, dari ini masyarakat mungkin ada harapan lagi ke depan bagaimana untuk masyarakat yang ada di Kota Palu, harapannya dengan para pedagang. Semoga adanya nanti pasar tradisional, pasar ini kembali tertib, tidak semeraut seperti begini. Begitu juga kami sampaikan kemarin ke pelaku usaha, khususnya yang menjual ayam-ayam potong apa semua nanti diarahkan di dalam. Jadi harapannya semua nanti agar tetap mari kita jaga kebersihan Kota Palu. Jadi kebersihan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Baik, demikianlah harapan dari Bapak Sekdis Perhubungan Kota Palu, Bapak Hastam Labalado. Tentunya harapan yang sama kita pun berharap seperti itu. Dan ini artinya apa? Ini kan untuk bagaimana ketertiban Kota Palu, kebersihan Kota Palu ke depan. Seperti itu Pak ya. Seperti yang kita harapkan semua. Dan kita juga berharap semua, masyarakat juga berharap seperti itu. Semua menginginkan yang baik, yang terbaik untuk Kota Palu. Baik, terima kasih. Saya Jupri Dejedetanto, Diskon Pos Anti Kota Palu melaporkan untuk kita semua. Salam Pancasila.